Dan kenapa ya dalam depo air minum isi ulang airnya itu berbusa kecil-kecil dan bau? Padahal saya menggunakan air PDAM yang bersih dan tidak bau kaporit. Mesin depo air minumnya baru saja dirakit, baru selesai dirakit. Menjawab pertanyaan dari Mas Fatih Studio. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan Mas Fatih Studio mengenai air minum isi ulang, saya ucapkan selamat dulu buat Mas Fatih karena sudah memulai bisnis air minum isi ulangnya, sudah mulai merintis. Selamat. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Juragan Galon, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, begini Mas Fatih Studio, ini saya jawab sesuai dengan yang saya tahu di lapangan, yang sudah saya alami di lapangan. Nanti kalau itu kurang memuaskan ya bisa ditanyakan ke teman-teman pengusaha depo air minum isi ulang yang lain. Ini saya kasih gambaran saja. Untuk pertama kali mesin dirakit, seorang perakit itu harus memastikan sebelum dia pergi, sebelum dia bilang mesinnya sudah selesai, dia harus memastikan bahwa air itu sudah layak untuk dikonsumsi. Satu, kalaupun belum, dia akan terus merakit, terus dicari permasalahannya kemana. Karena kalau mesin air minum isi ulang itu baru dirakit, kemungkinan akan ada beberapa galon atau beberapa air yang akan dibuang untuk menghilangkan mungkin bekas-bekas lem yang ada di peralon-peralon kayak gitu, bekas-bekas serabut dari filter-filter, agar menghilang atau hilang tidak berbau, itu akan sebagian dibuang dulu. Itu yang saya alami dulu waktu merakit pertama. Dan seorang perakit itu akan mencoba airnya, itu dicoba dia minum, kalau masih bau, buang. Bagaimana caranya lagi untuk air itu bisa tidak berbau, sampai benar-benar air itu tidak berbau, rasanya enak, sudah layak dikonsumsi, baru seorang perakit itu bilang mesinnya sudah siap. Kayak gitu. Kalau masih berbau, itu sudah ditinggal pergi, sudah dia bilang siap, itu ya kurang bagus lah kalau menurut saya. Ini yang saya alami dulu waktu pertama kali merakit. Kemudian itu yang kedua, menggunakan air PDAM. Perlu Mas Fatih ketahui, untuk standar air minum isi ulang itu ada standarnya. Kalau kita pesan di kayak semacam mobil tangki kayak gitu, kita dipasok oleh mobil tangki, kita bisa menanyakan untuk standar pH-nya dia. Karena kalau air baku itu juga di sana sudah bersertifikat dan sudah di lab. Tiap 3 bulan sekali mereka melakukan lab dan ada kertasnya, suratnya bahwa air ini dengan pH sekian. pH itu kalau tidak salah, yang saya ketahui, pH itu adalah singkatan dari power of hydrogen, itu zat keasaman air, zat yang larut ke dalam air. Dan itu ada standarnya, standar untuk air minum. Kalau pH-nya itu 6,5 ke atas, 6,5 ke atas, 7 ke atas, itu adalah air yang standar untuk kita minum. Bahan baku yang bisa dikonsumsi untuk air minum isi ulang, itu layak untuk dikonsumsi sebagai air minum. Itu 6,5 sampai 7 ke atas itu layak. Kalau 6,5 ke bawah, hasilnya pH-nya itu 6,5 ke bawah, itu pasti rasanya kurang enak. Rasanya diminum itu nggak enak gitu loh, dan ya itu tadi, berbau itu. Kalau masalah buih-buih kecil itu mungkin oksigen yang masuk, yang ikut larut ke dalam airnya. Nah, karena Mas Fatih itu menggunakan air PDAM,
coba deh airnya itu diambil sampelnya, kemudian dibawa ke lab dulu aja, apakah pH-nya itu sudah standar atau belum, sudah memenuhi syarat apa belum. Karena kalau pH-nya itu di bawah 6 itu pasti akan berbau dan rasanya kurang enak, airnya itu bau gitu loh, kayak bau-bau, kalau kayak bau-bau besi, kayak bau-bau tanah kayak gitu kalau pH-nya itu masih di bawah 6. Coba di lab aja dulu, diambil satu botol atau botol kecil lah, dibawa ke lab, atau biasanya itu kita datang ke lab terus kita dikasih drigen dari sana. Drigennya itu khusus dikasih, kemudian diisi air itu, kemudian baru dilabkan biar lebih aman, terus dikonsumsi juga bagus, jadi pelanggannya juga tidak kecewa. Jadi Mas Fatih juga bisa menjaring pelanggan sebanyak mungkin karena airnya enak, tidak berbau, segar. Tapi kalau sudah beli pertama kali terus airnya berbau atau kurang seger atau kayak gimana, pasti dia juga tidak mau beli lagi, karena sekarang juga persaingan untuk bisnis air minum isi ulang itu sangat ketat sekali. Nah, kemungkinan ini saja Mas Fatih yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran. Kemungkinan ya kayak gitu, kemungkinan ya air PDAM di tempat Mas Fatih itu walaupun jernih tanpa bau favorit, cuman pH-nya pH di bawah 6, jadi masih berbau. Coba saja di lab dulu ya sebelum Mas Fatih jalan, sebelum punya pelanggan dan akhirnya pelanggan kecewa. Alangkah lebih baiknya untuk di lab aja dulu, dan kalau masih tetap kayak gitu, panggil lagi perakitnya, ditanya ini kok masih kayak gini, terus solusinya kayak gimana. Kalau saya menyarankan lebih baik pakai air gunung yang sudah jelas ada standar air itu bisa dikonsumsi atau tidak. Karena air tangki itu pun juga dia setiap 3 bulan sekali mereka melakukan lab agar tetap airnya itu, kualitas airnya itu tetap terjaga. Nah gitu aja, terima kasih pada Mas Fatih yang sudah berkomen-komen di kolom komentar Juragan Galon. Dan bagi teman-teman yang lain yang punya permasalahan, punya pertanyaan, bisa komen-komen di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya kita cari jawabannya. Nah kayak gitu. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channelnya Juragan Galon, terima kasih banyak. Semoga jawaban ini bisa sedikit membantu Mas Fatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.